Baik. Kalau gitu saya bacakan, pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Kalau bab hibah, bagaimana ketika sudah disepakati dan sudah ridho dengan pembagian dari, orang tua semasa hidupnya, tetapi begitu, orang tua sudah tidak ada, yang laki-laki menggugat dan ingin dibagi sesuai waris. Bagaimana sebaiknya Ustadz? Mohon dijelaskan. Ya, secara umum bahwa dalam bab keduniaan, ya, sebaiknya orang-orang beriman itu ya melaksanakannya dalam sikap samhan. Rahimallahu rajulan samhan. Allah sangat merahmati hamba-hambanya yang kalau urusan dunia itu gampangan. Ya. Padahal sudah sepakat bagi. Giliran mati, enggak jadi. Ya udah, samhan. Ya. Pokoknya urusan dunia itu enggak mau ribut lah. Ya. Itu tanda keimanan. Ya. Dan siapa yang samhan terhadap keluarganya atau terhadap temannya, saudaranya, ketahuilah Allah punya pertimbangan yang lebih baik bagi orang yang samhan dengan orang yang tidak samhan. Ya. Ya. Kelihatannya saja orang yang samhan itu seperti dirugikan. Gimana sih udah disepakati ini pembagian kok malah sekarang dilebur lagi. Begitu juga Allah punya pertimbangan terhadap orang yang tidak samhan tadi. Ya. Yang kelihatannya dia ingin mengambil bagian yang lebih banyak. Kelihatannya banyak, tapi Allah akan membuat perhitungan tersendiri. Apa mencabut keberkahannya, apa dibuat jadi nggak pernah puas terhadap harta. Maka Allah katakan sifat harta itu tidak harus kepada angkanya itu. Bisa jadi angkanya 1 M, tapi di sisi Allah angkanya sama dengan 100.000 itu sangat mungkin. Harta itu salah satu sifatnya begitu. Wa ma ataitum min riban liyarbu fala yarbu indallah. Orang yang melakukan riba misalnya bisa jadi kelihatannya dapat banyak padahal di sisi Allah itu nggak ada nilainya. Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Ya, begitulah terhadap orang-orang yang kaku di dalam bab harta, ya. Akan ada pertimbangan dari Allah. Ya. Sebaliknya yang ngalahan itu pasti Allah akan berikan satu keberkahan dalam harta yang luar biasa. Ini yang terbaik, ya. Yang terbaik. Ya. Di bawah itu bisa jadi kalau memang ada bukti-bukti nyatanya, ya, bahwa harta ini sudah dibagi, sudah dihibahkan ya, sesuai dengan syarat-syaratnya, ya, maka surat-surat penghibahan itu kan bisa diajukan ke pengadilan agama dan seterusnya. Ya, tapi biasanya kalau yang seperti ini bisa jadi penggugat kalah, gitu ya. Kamu gugatanmu nggak kuat, ya, nggak terkalahkan dengan bukti-bukti otentik ini. Tapi biasanya kalau sudah kalah menang itu gimana? Persaudaraan, jadi ya, minimal renggang kalau nggak pecah, karena merasa kalah. Ya. Ataupun menghadirkan pihak ketiga dari keluarga yang lain untuk mendamaikan, ya. Karena titik tengahnya. Jadi serah mau milih yang mana bagusnya, ya. Penting diingat bahwa ya, siapa saja yang berniat ingin berbuat kezaliman di balik ini pasti ada balasannya. Ya. Jadi memang di satu sisi kita disuruh la tadhlimuna wa la tudhlamun.
Jadilah orang yang jangan menipu orang, jangan menyakiti orang, dan jangan juga mau disakiti orang. Jadi kalau milih samhan itu otomatis. Kita tidak ingin mendalimi orang, tidak ingin didalimi orang. Tidak didalimi dalam arti kita ridho. Ya, kalaupun kita harus katakan ke pengadilan, ya, apalagi merasa punya bukti, ya, bisa sebaliknya karena nggak ada bukti yang kuat kita dikalahkan. Ya. Tapi dalam kondisi seperti ini yakinlah, ya, yang zalim akan ada balasannya, yang terdalimi juga akan ada balasannya. Ya. Dari sinilah pentingnya orang tua, ya, mengajari anaknya nilai-nilai keimanan fi umur maliyah. Jadi memang bisa jadi menjadi orang tua dengan harta yang terbatas itu, ya, lebih sedikit risikonya. Sebaliknya menjadi orang tua dengan harta yang banyak, ya, itu sebenarnya sudah langsung ada konsekuensi keimanan khusus dalam urusan harta. Kalau tidak, ya, seperti yang terjadi banyak di lapangan, ya, kakak beradik langsung pecah gara-gara urusan warisan. Paman, ponakan pecah gara-gara urusan warisan. Macam-macam, ya. Kehidupan masyarakat, ya, dampak ketika tidak ada ilmu secara khusus tentang harta, karena bab harta dalam Al-Quran bisa menjadi suatu pembahasan khusus, ya, agar manusia itu tidak tersengsarakan karena urusan harta. Allahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi penjelasan Ustadz atas pertanyaan Ukhti Maimunah. Dan selanjutnya sudah ada yang raise hand di sini, Ukhti Lutfi Sufyana. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin bertanya, Ustadz, saya tertarik dengan apa yang tadi Ustadz sampaikan tentang najwa, di mana di situ ternyata juga ada najwa dalam konotasi yang positif. Nah, ketika kita misalnya berada dalam sebuah organisasi, ya, di mana di situ ada gitu ya semacam mungkin friksi tadi gitu ya Ustadz, di mana yang berada di organisasi dan yang friksi itu ya sama-sama mungkin misalnya gitu ya, misalnya mereka sama-sama orang yang beriman gitu ya, dan kita tahu juga mereka adalah guru-guru kita misalnya gitu ya, seperti itu. Terus di mana kita bisa menilai bahwa misalnya yang friksi tadi adalah sebuah najwa yang positif sehingga mungkin kita bisa mengikutinya, atau kita tetap misalnya bertahan di organisasi tersebut gitu ya. Itu bagaimana cara kita menilai dengan ini ya Ustadz ya, maksudnya meminimalisir kesalahan lah gitu, karena ternyata tadi Ustadz sampaikan ada juga najwa yang positif gitu, seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira sikap kita gitu ya dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satu prinsip dalam kehidupan Islam adalah, ya, carilah ilmu secara terus-menerus. Qur Rabbi zidni ilma. Tambahkan ilmu, ya. Nggak bisa harian. Rasulullah nyuruhnya harian kan? La an yaghdu kulla yaumin ahadukum ilal masjid fa yata'allamu ayatain. Kalau nggak bisa nambah ilmu harian, pekanan, nggak bisa pekanan bulanan atau 10 harian dan seterusnya. Supaya apa? Supaya hidup kita ini panglimanya ilmu. Ya. Iman dan ilmu, bukan si A si B, ya, tapi ilmu.
Jadi dengan ilmu lah kita akan tahu ini najwa positif atau negatif. Ya. Jadi kalau negatif, kalau positif kan sudah jelas. Man amara bisadaqatin. Kita ngumpul rahasia nih, gimana supaya bisa menghasilkan dana yang luar biasa untuk dakwah positif. Ila man amara bisadaqatin au ma'rufin. Atau gimana kita ngumpul nih supaya organisasi kita ini bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi. Terlepas mungkin disalahpahami, tapi Allah Maha tahu. Ternyata tujuannya memang baik. Berarti positif. Au islahin bainan nas. Atau bagaimana untuk bisa membuat masyarakat lebih senang lagi pada organisasi ini. Selama itu semua, insya Allah ini positif. Jadi ketika tujuan-tujuannya justru lebih menguatkan organisasi itu, itulah yang disebut dengan najwa khair. Ya. Tapi ketika akhirnya tujuannya syar, tujuannya apa bernajwa? Justru agar membuat orang jangan berinfak lagi untuk dakwah ini. Ya. Maka itu najwa syar. Ya. Maksudnya kalau sudah lawan kata dari tiga hal tadi, ilaman amar bisadaqatin au ma'rufin, mengajak orang kepada kejahatan, mengajak orang kepada bermusuhan dengan orang lain, ya. Seperti yang disebut di surat Al-Munafiqun. Semoga suatu saat kita sampai di Al-Munafiqun. Ya. Salah satu misi menajwa orang munafik itu apa? Bikin rekayasa supaya para sahabat itu nggak tertarik lagi infaknya kepada Rasulullah. Ya. Keenakan tuh dia terus dikasih infak, ya. Udah jangan infak ke dia, biar program-programnya nggak jalan, misalnya. Maka turun ayat, la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardh walakinnal munafiqina la yafqahun. Nah, ketika kita tahu ternyata najwanya itu justru kontrak organisasi, kontrak yayasan, kontrak kepengurusan masjid, ya. Apalagi kontrak kehidupan orang-orang beriman, yakinlah ini najwa busuk. Apalagi tadi la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Jadi najwanya tujuannya agar nggak berinfak, ya, agar nggak percaya lagi kepada Rasulullah sebagai pimpinan tertinggi di saat itu. Ya. Karena sampai menyebut alaman inda Rasulillah. Mungkin kalau cuma la tunfiqu lid dakwah misalnya, jangan berinfak untuk dakwah, lebih kepada ajakan untuk kontrak program. Tapi ini kontrak program, kontrak pimpinan tertinggi, agar nggak percaya kepada kepemimpinan Rasulullah SAW. Maka jelas ini adalah najwa busuk, ya. Walaupun kadang-kadang untuk seperti itu ya diembel-embeli, ya. Untuk lebih ini kalau Allahnya begini, kalau Rasul. Padahal tujuan akhirnya adalah kontrak organisasi itu. Ya. Ingin, apalagi puncaknya kalau sampai ya istilahnya apa? Istilahnya PDIP Perjuangan gitu, ya. Sebenarnya orang seperti itu nggak mau disebut, ya, disebut kelompok perjuangan. Memang asli, supaya tidak mirip seperti itu, tidak mirip perjuangan begitu, ya. Ya, masalahnya untuk bisa punya punya kemampuan menilai ini busuk atau enggak, itu butuh ilmu, butuh hati yang bersih, ya. Karena kalau tidak, ya bisa jadi untuk sebuah tujuan yang kontra, tapi karena dibungkus dengan bungkus yang baik, yang rapi, orang lupa bahwa ini ada tujuan kontra. Kontra organisasi, kontra pengurusan yayasan, ya, dan lain sebagainya. Allah.
Baik Ustaz, alhamdulillah. Masih bisa ada pertanyaan lagi Ustaz? Ya, silakan satu lagi, Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ukti Haryati Rina. Monggo dipersilahkan, Ukti Haryati Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, tadi terkait dengan urusan dunia, itu sikap yang terbaik adalah samhan ya Ustaz. Ya. Kapan gitu ya, kapan kita bisa bersikap samhan atau kapan juga kita harus memutuskan hubungan. Maksud saya seperti ini, kalau dalam urusan dunia, keluarga, dan lainnya mungkin kita lebih banyak samhan gitu ya. Tapi kalau untuk urusan kekuasaan dalam artian musyarakah dan yang lain-lain gitu ya, seperti Rasulullah kan juga pernah pada saat perjanjian Hudaybiyah seolah-olah mengalah gitu, tapi kemudian pada saat mereka sudah mulai mengingkari, maka pemutusan hubungan itu dilakukan gitu ya di dalam surat At-Taubah. Nah, yang ingin saya tanyakan, kapan gitu ya kita bisa mengambil sikap samhan dan kapan sebaliknya? Jazakallahu khair Ustaz. Ya, kalau seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ya berarti kapan saja ada peluang samhan, laksanakan. Sampai istilahnya dikhianati lagi, ya. Di saat itulah nggak ada samhan. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ya. Sehingga saat orang beriman itu nggak bisa ngalah lagi, ya, maka itu akan tetap menjadi mulia. Mulianya dalam arti, wah berarti sekarang kaum muslimin udah tegas. Mulianya, oh berarti kaum muslimin itu luar biasa sabarnya. Padahal dia kalau mau ngamuk, bisa ngamuk dari 2 tahun yang lalu. Tapi ini enggak. Sabar lagi. Ya. Sehingga ya, tadi ya, berprestasi dalam akhlak, berprestasi dalam kesabaran, dan lain sebagainya. Dan banyak kasus yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Ya. Orang kafir misalnya janji sangat tidak akan ikut-ikutan lagi memerangi ya Rasulullah, janji dah, tolong lepasin saya. Ya udah lepas ya. Gitu perang Uhud dia nongol lagi. Ngomong gitu lagi, maaf janji nggak bisa kata Rasulullah, kamu harus habisi. Ya. Maka terkenal hadis seorang mukmin tidak boleh tertipu 2 kali. Ayutagul mukmin fi juhdin marratain. Ya begitulah ya. Tapi beda lagi untuk keluarga ya, kalau keluarga nggak boleh begitu juga. Ya. Samhan 5 kali masih belum memberi solusi, ya udah 6 kali, ya 7 kali. Keluarga harus begitu ya. Kan namanya akhlak taghaful wa taghadhi. Maafin lagi. Sama orang kafir begitu ya. Mungkin juga sama orang beriman yang selalu menyakiti karena tetap harus berlaku la tadlimuna wa la tudlam. Kamu tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh juga disakiti orang. Baik, Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair atas penjelasannya Ustaz. Demikianlah tadi jawaban pertanyaan terakhir yang semoga bisa menjadikan masukan ilmu dan semoga bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.